Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel Pasti Bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi ini merupakan aplikasi dari turunan fungsi yang dipelajari di kelas 11 SMA. Semoga dengan video Kak Tendi ini adik-adik bisa lebih mengerti, lebih memahami, lebih menguasai tentang kemonotonan fungsi. Yuk segera saja kita simak video ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Kemonotonan fungsi, di sini Kak Tendi berikan ilustrasi, ada sebuah fungsi fx. Di sini fungsinya continue adik-adik. Nah, misalkan fungsi ini mempunyai turunan pada interval I, yaitu A dan B. Jadi batas kirinya A dan batas kanannya adalah B. Adik-adik perhatikan bahwa f aksen itu adalah gradien garis singgung fungsinya. Nah, di sini apabila f aksennya itu lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota dalam interval I, maka fungsi f ini akan naik. Jadi apabila turunan pertama dari f, yaitu f aksen x lebih besar 0, maka fungsinya akan naik. Sebaliknya adik-adik, apabila f aksen x turunan pertamanya dari f lebih kecil 0, maka fungsi f-nya turun. Untuk memahami kemonotonan fungsi, Kak Tendi akan berikan contoh soal seperti ini dan nanti akan kita bahas bersama. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5, tentukan interval fungsi f turun. Untuk yang A, untuk yang B, fungsi naik. Adik-adik perhatikan di sini, terlebih dahulu kita akan mencari kemiringan garis singgung atau M, atau kita bisa cari sebagai f aksen x-nya. Jadi turunan pertamanya fungsi f. Kita turunkan adik-adik, di sini x kuadrat berarti menjadi 2x, min 8x berarti min 8. Min 5 adalah bilangan adik-adik, berarti ini turunannya 0 pasti ya, konstanta. Kemudian adik-adik, setelah kita tahu f aksen x-nya sama dengan 2x min 8 ya, di sini berarti sama saja dengan turunan pertamanya, kita akan melihat bahwa sebuah fungsi turun ya, berarti f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Kita masukkan nilai f aksen x-nya di sini 2x min 8 lebih kecil 0. Sehingga kita hitung 2x lebih kecil min 8 pindah ke ruas kanan jadi 8. Jadi kita peroleh dibagi 2, x lebih kecil 4. Ini adalah interval di mana fungsi f-nya turun. Atau adik-adik bisa menulisnya sebagai interval min tak hingga sampai 4. Batas kirinya min tak hingga, batas kanannya sampai 4 saja. B, untuk fungsi naik adik-adik berarti f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga kita tulis di sini f aksen x-nya adalah 2x min 8 lebih besar 0. 2x lebih besar 8 ya, kita pindah ke ruas kanan. Berarti x-nya kita bagi menjadi 2. Berarti 2x dibagi 2, x lebih besar 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, di sini adalah interval di mana fungsi f naik, yaitu x lebih besar 4, atau bisa ditulis sebagai 4 sampai tak hingga adik-adik. Soal yang kedua, sama adik-adik, kita disuruh menentukan interval di mana suatu fungsi itu naik atau turun, monoton naik atau monoton turun. Di sini fx-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 36x ditambah 20. Untuk mengetahui fungsi itu naik atau turun, kita harus menggunakan turunan pertamanya, yaitu f aksen x. Kita turunkan adik-adik, 2 dikali x pangkat 3 berarti 3. Kemudian pangkat 3-nya itu menjadi berkurang 1, 2. Ditambah 3, di sini x kuadrat berarti diturunkan pangkat 2 menjadi dikali 2. X-nya pangkatnya 1.
dikurangi 36x pangkatnya 1 kalikan x-nya pangkatnya 0. Jadi di sini cukup 36 saja. Ditambah 20 konstanta berarti diturunkan, turunannya pasti 0. Kita sederhanakan jadi 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36. Ini adalah turunan pertamanya adik-adik. Untuk fungsi turun, kita tahu bahwa fungsi turun turunan pertamanya itu lebih kecil dari 0. Jadi 6x kuadrat plus 6x min 36 lebih kecil 0. Kita sederhanakan adik-adik, kita bagi dengan 6. Berarti x kuadrat ditambah x dikurangi 36 dibagi 6 berarti 6. Lebih kecil 0. Adik-adik kita faktorkan, kalau dikalikan adalah min 6, kalau dijumlah adalah 1. Kita peroleh di sini adalah 3 dan min 2. Berarti di sini kita tulis sebagai x plus 3 dikali x min 2. Kemudian adik-adik kita cari pembuat nolnya. X plus 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 3. Kemudian x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2 adik-adik. Nah, kita akan membuat garis bilangannya adik-adik di sini. Ini adalah x-nya min 3, kemudian x-nya 2. Ini garis bilangan untuk f aksennya adik-adik atau turunan pertamanya. Kemudian dari sini kita akan menentukan daerah di mana fungsi ini naik atau daerah di mana fungsinya akan turun. Untuk itu adik-adik bisa menggunakan cara ini ya. Di sini turunan pertamanya adalah 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36. Dilihat di sini koefisiennya x kuadrat adik-adik ini adalah 6. 6 itu lebih besar dari 0. Maka kita akan mulai dari yang kiri, itu pun juga lebih besar dari 0. Jadi di sini pasti positif. Kemudian di sini habis positif diselang-seling adik-adik, di sini negatif. Kemudian kalau di tengah negatif pasti di kanannya positif. Ingat adik-adik, di sini adalah grafik untuk f aksen x atau turunannya. Sehingga kita tahu kalau f aksen x-nya positif lebih besar dari 0, dia akan naik adik-adik. Ya. Kalau f aksen x-nya itu lebih kecil 0 atau negatif, dia akan turun adik. Kemudian kalau positif lagi berarti f aksennya positif, berarti dia akan naik. Maka adik-adik dengan cara cepat ini kita langsung bisa menentukan di mana intervalnya turun. Yaitu dia antara min 3 sampai 2 adik-adik. Berarti di sini min 3 lebih kecil x lebih kecil 2. Ini adalah interval fungsi f turun. Kemudian yang B itu interval naiknya adik-adik. Nah, lihat adik-adik, interval naik di sini adalah di sebelah kirinya. Min 3 berarti x lebih kecil min 3. Kemudian juga ada lagi yang naik yaitu di kanannya 2 berarti atau x lebih besar 2. Nah, kalau kita mau bisa tulis dengan model lain berarti di sini interval min tak hingga sampai min 3. Kemudian di sini berarti interval 2 sampai tak hingga. Demikian adik-adik video Kak Tendi tentang kemonotonan fungsi. Semoga dengan menyaksikan video Kak Tendi ini, adik-adik bisa memahami kemonotonan fungsi dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video Kak Tendi, tentunya masih tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Terima kasih.